Ada satu pemahaman bahwa setiap hari manusia ditimpa oleh 3 musibah. Namun sayang, sebagian besar dari manusia belum bisa mengambil pelajaran darinya. Pertama, bukankah setiap hari umur manusia terus berkurang? Hari-hari di mana umurnya berkurang namun jarang diperhatikan. Sementara ketika harta yang berkurang maka perhatiannya begitu luar biasa. Padahal harta yang hilang bisa diganti, sementara umur yang hilang tidak ada gantinya. Musibah kedua, setiap hari dia memakan rizki dari Allah, sementara dia tidak tahu bahwa setiap rizki yang ia makan kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sebutir nasi seteguk air, apabila rizki itu halal maka ia kelak akan ditanya, sudahkah dia mensyukurinya? menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau, ya Allah, jagalah dirimu, diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasulullah mengucapkan salam untuk kita, dan di saat itu Rasulullah keringat dingin keluar, maka oleh Siti Aisyah diusap. Oleh Siti Aisyah diusap, bayangkan saat itu Nabi Muhammad di pangkuan Siti Aisyah dan diusap oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, keringat Rasulullah mengucur deras hingga aku usap, dan aku usap dengan tangannya Rasulullah. Diusap dengan tangannya Rasulullah. Siti Aisyah memegang tangan Rasulullah sendiri yang digunakan untuk mengusap keringat Rasulullah. Sahabat bertanya, Aisyah, kenapa harus dengan tangan Rasulullah, tidak dengan tanganmu? Lihat jawab Siti Aisyah, karena tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih sempat nyanjung itu sahabat Nabi. Dalam keadaan begitu masih menyadari kelembutan tangan Rasulullah, jasad Rasulullah, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan aku lebih menginginkan bahwasanya yang menyentuh jidat Nabi Muhammad adalah tangan yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Siti Aisyah nggak berani menyentuhkan. Pengennya yang disentuhkan di kening Rasulullah adalah tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat untuk kita. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Tiba-tiba tangan itu semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Dan di saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah, kemudian tiba-tiba paha Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah. Dan saat itu Siti Aisyah sadar bahwasanya Rasulullah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Aisyah bingung di saat melihat seperti itu. Ditaruh pelan-pelan wajah Rasulullah sambil menangis lalu berkata, Rasulullah sudah meninggal. Para sahabat Nabi pada bingung. Sayyidina Ali tiba-tiba terduduk, nggak bisa berdiri. Sayyidina Uthman nggak bisa ngomong. Ada orang Sayyidina Zaid berkata, aku baru melihat Rasulullah. Setelah ini aku tidak mau melihat lagi selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku. Aku tidak ingin aku kotori mataku dengan selain Rasulullah. Dan dibutakan oleh Allah. Bermacam-macam kejadian saat itu. Madinah heboh, luar biasa dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh meninggalnya Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati yang mati kalau orang faham. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Jangan seperti orang-orang Nabi Muhammad sekarang lagi pergi seperti waktu Musa pergi kepada Tuhannya, kepada Allah, nanti akan kembali kepada kita. Muhammad belum meninggal. Ini adalah karena kecintaan Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan lama. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan juga Ismail, apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya kami letakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sisi rumahmu yang dihormati. Maksudnya Ka'bah. Saat itu tidak, Ibrahim belum membangun Ka'bah. Kenapa Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dizar inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram, Ka'bah al-muharram. Maknanya Ka'bah sudah ada. Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di situ. Cuman karena lamanya waktu, Ka'bah itu kemudian roboh sehingga tinggal pondasinya yang sudah terkubur tanah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, bukan membangun, karena pondasinya sudah ada, meninggikan Ka'bah dan putranya Ismail, karena memang Ka'bah sebelumnya sudah dibangun oleh siapa? Oleh malaikat. Ibrahim tinggal meninggikan saja dari pondasinya. Lah ada kisah yang menarik. Ketika Nabi Ibrahim kemudian pulang setelah meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian dia pulang ke Palestina. Dan Ibrahim sudah tua. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang menjelma anak-anak muda yang tampan, anak-anak muda yang kekar, datang ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu ma'ruf, orang yang pertama mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Dan itu menjadi syariat kita, ya kan? Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Siapa yang pertama kali mengajarkan cara menghormati tamu? Ibrahim. Dialah yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Jadi ketika 3 orang ini datang ke rumah Ibrahim, dia langsung menyembelih seekor kambing. Setelah itu memasaknya, kemudian menghidangkan di antara 3 tamu tadi. Rupanya janganlah ulama-ulama berikutnya. Dari bulan Februari sampai bulan November, 92 orang ulama lurus yang telah Allah wafatkan dari Republik Indonesia ini. 92 orang ulama garis lurus. Mereka ulama yang tabah, yang sabar, yang ikhlas, yang keilmuannya mendalam. Baik itu dari Nahdlatul Ulama khususnya yang bergaris lurus, ataupun dari Muhammadiyah dan lain-lainnya. Bahkan yang terbaru, 2 orang ulama besar Saudi beberapa hari belakangan meninggal dunia. Saudara-saudaraku, susul menyusul. Sekarang ini ada beberapa kiai kita, ada beberapa ulama kita yang sedang dalam kondisi berat, bahkan ada yang kritis. Para ulama Allah ambil dalam waktu yang sangat berdekatan. Saudara-saudaraku, dengan krisis Suriah yang ada, para ulama-ulama kelas dunia meninggal dunia dengan cara dibunuh. Di Yaman dengan huru-hara dan kekacauan sekarang, tidak sedikit masyayikh di sana yang meninggal dunia karena tua, karena sakit, dan banyak yang dibunuh. Di Arab Saudi, penangkapan besar-besaran terjadi kepada para alim ulama. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengangkat ilmu ini secara satu kali cabut. Tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari manusia, yantazi'uhu minan nas, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, lafaznya bimautil ulama, dengan kematian para alim ulama. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, di dalam hadis lafaz Bukhari saja biqabdil ulama. Jadi qabdil ulama itu dengan 2 pengertian. Para ulama-ulama yang benar ditangkap-tangkapin dan dibungkam mulutnya. Dia tidak bisa lagi menyampaikan dakwah, dia tidak bisa lagi memberikan fatwa, dia tidak bisa lagi menjelaskan halal dan haram. Sementara di Sahih Bukhari Muslim bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Ada 2 cara Allah menjadikan ilmu itu tercabut. Pertama, para ulama-ulama yang lurus ditangkap-tangkapin. Yang kedua, bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Dan Nabi juga sudah menyebutkan bahwa nasib para ulama dari umatku nanti adalah ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sejarah nabi-nabi Bani Israel, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir. Jangan sia-siakan umurmu. Jangan sia-siakan apa yang kau miliki di dunia. Kematian ada di hadapan kita, kuburan ada di hadapan kita. Kalau Habib Ali mengatakan fal amal masyi, amalanku tidak ada, bagaimana dengan kita? Setiap kamu, hai manusia, lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu, jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak.